Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, Bu. Saya kenalkan, nama saya Teguh Putra Anugrah dan asal saya dari Sosok, dan saat ini sebagai mahasiswa di ITIP Ajaib Politik Pontianak, dan saat ini mengambil jurusan program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, dalam salah satu mata kuliah kami ini kan ada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, jadi setiap siswa itu dituntut untuk mengetahui apa-apa saja metode yang digunakan. Nah, jadi dalam mata kuliah ini juga setiap mahasiswa itu diharuskan untuk dapat mewawancari guru yang ada di sekolah-sekolah. Salah satunya tujuannya untuk dapat mengetahui bagaimana sih metode yang digunakan dalam proses pembelajaran itu. Nah, jadi sebelum saya lanjut ke wawancara ini, jika saya boleh tahu nama ibu siapa ya? Baik, perkenalkan, nama saya Ririn Nentias Ayu. Saya di sini mengampu 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika dan IPA untuk kelas 7. Ya. Setuju ya, semua kelas 7 itu umum saya yang mengampu. Nah, cuman di sini kan abang dan bahasa Inggris, jadi kalau misalkan wawancaranya terhadap guru lain nggak masalah ya. Oke, bisa dilanjutkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, metode pembelajaran apa yang Bapak atau Ibu terapkan di kelas pada saat pembelajaran? Khususnya untuk saya pribadi, saya di sini menggunakan metodenya teratur tidak juga, karena untuk mata pelajaran matematika sulit ya untuk kita fokus kepada metodenya. Cuman yang biasa sering saya lakukan 2, metode tanya jawab dengan metode jigsaw. Ya. Nah, karena kedua metode itu saling berhubungan. Kalau metode tanya jawab ini kan bisa langsung bertanya kepada siswa di saat pembelajaran. Sedangkan kalau untuk metode jigsaw itu pembelajaran secara kelompok. Baik. Pertanyaan nomor 2. Kendala apa yang biasa siswa temui saat proses pembelajaran? Kalau pada proses pembelajaran itu yang sering mereka kurang fokus pada saat guru menjelaskan. Kurang fokusnya ini terkadang mereka asik mengobrol dengan kawan sebangku. Kalau tidak pun karena mungkin pembelajaran itu yang lumayan sulit, mereka jadi kayak nggak terlalu mendengarkan apa yang guru jelaskan. Tapi itu tidak banyak sih, bahkan beberapa siswa lah. Tapi yang lebih sering itu kurang fokus pada pembelajaran. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana menghadapi siswa yang kurang paham pada proses pembelajaran? Kalau itu lebih ke melakukan pendekatan pada anak. Pendekatan pada anak ini mungkin tidak kita panggil secara pribadi, tapi tidak. Mungkin kalau misalkan ada siswa yang kurang paham materi, kita beri tugas tambahan supaya dia lebih memahami materi yang dijelaskan sebelumnya. Pertanyaan keempat, pembelajaran inovatif seperti apa dan bagaimana yang Ibu terapkan agar tidak membosankan gitu? Lebih sering dikaitkan pada permasalahan karena kalau siswa ini kalau kita kaitkan pada permasalahan lebih cepat nyambung. Kalau terlalu yang kita fokus pada bahasa yang kurang mengerti, anak lebih pusing. Pertanyaan nomor 2, apa manfaat metode pembelajaran yang Ibu pilih? Manfaatnya itu dari beberapa metode pembelajaran 2 ya. Kalau untuk tanya jawab itu saya sukanya ketika saya menjelaskan atau memberikan pertanyaan, dari tanya jawab itu respon siswanya baik, mereka langsung menjawab.
Ya. Nah, tapi kalau untuk pada metode pembelajaran jigsaw, kalau diberikan kelompok, itu kan nanti akan ada pergabungan anak yang paham dengan anak yang kurang paham dari materi ya. Tapi ini PR untuk setiap guru. Kadang kalau misalkan kita beri siswa sendiri yang memilih kelompok, pasti siswa ini akan memilih, oh saya kawannya dengan ini aja, nggak mau yang lain karena kawan ini yang pintar. Nah di situ terkadang saya sendiri yang membagi siswa, jadi kita yang paham anak ini kemampuannya udah di atas atau yang masih belum paham. Jadi di situ nanti untuk kawannya yang belum paham dia belajar dengan kawan yang paham, sedangkan untuk kawan yang udah paham dia pun tidak boleh untuk pelit ilmu, memberitahu cara-cara yang harus mereka dapatkan. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apa harapan ibu dari metode yang telah dipilih? Harapannya sih semoga motivasi belajar anaknya tinggi ya. Jadi kalau Ya. motivasinya belajarnya tinggi, anak pun pasti semangat untuk belajar. Dan materi atau pembelajaran mata pelajaran apapun itu pasti masuk. Oke, cukup ya. Baik, saya rasa semua jawaban atas pertanyaan dari saya rasa sudah jelas dan jawabannya itu sangat baik sekali. Jadi terima kasih Ibu sudah membantu dan menjadi narasumber dalam wawancara saya kali ini, dan terima kasih. Sama-sama. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to